Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni, hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Baiklah sobat kreatif, mari kita lanjutkan sisa video yang kemarin. Kalau pada beberapa kesempatan sebelumnya saya sudah banyak bahas teknik trik sederhana untuk pemula seperti saya belajar pengelasan, belajar di bidang pengelasan ya. Cara membuat alat-alat sederhana untuk bengkel las dan pembuatan ornamen dan lain-lain ya. Pada video yang sobat kreatif putar kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bahas cara memilih pengaman mata atau kaca buat pengelasan ya, yang baik dan aman buat pemula seperti saya belajar las. Tentunya sangat penting sekali untuk kita bahas karena untuk pelindung utama juga ya, dan keselamatan kita dalam bekerja di bidang pengelasan. Oke sobat kreatif, jadi simak sampai habis videonya ya. Oke sobat kreatif, dan di sini saya sudah siapkan 3 pilihan kaca las dengan berbeda kekurangan dan kelebihannya ya pada masing-masingnya. Dan di sini yang pertama ada kacamata las biasa seperti ini, yang bisa terbilang paling murah ya di antara ketiganya. Sobat kreatif bisa dapatkan dengan mudah di toko bangunan ataupun toko teknik ya. Untuk yang keduanya di sini ini adalah kaca din biasa disebutnya, dan kaca din seperti ini biasanya dipasang di kedok las manual seperti ini. Untuk kacanya biasanya dijual terpisah ya sobat kreatif, ada yang bening, ada yang warna hitam pekat ya seperti ini. Yang warna beningnya untuk pengaman kalau kita nyelip atau dipakai ketika menggerinda ya. Dan untuk kaca ini ada banyak pilihan angka sobat kreatif, dari DIN 10, 11, 12 dan lain-lain. Untuk masalah harganya dari ketiga pengaman ini pertengahan lah ya. Oke, untuk kegelapan kacanya lebih pekat dari yang pertama ya. Tidak kelihatan cahaya sama sekali seperti yang pertama seperti ini. Oke, dan untuk yang ketiganya di sini ada kedok las autodak seperti ini. Mungkin bisa dibilang yang paling mahal di antara ketiganya ya, di antara ketiga pengamannya. Autodak ini adalah kacamata otomatis yang bisa meredup gelap sendiri ketika terpapar cahaya ya sobat kreatif. Kalau kaca yang DIN itu yang pertama tadi bisa dibilang semi otomatisnya ya. Jadi tidak bisa gelap dan terang seperti autodak ini. Jadi kita yang mengendalikannya sendiri ya sobat kreatif, bisa dipahami ya untuk ketiga pengaman yang akan kita bahas kali ini. Baiklah, dan sekarang kita akan lihat dan bandingkan satu persatu ketika digunakan buat mengelas ya, atau melihat cahaya las, agar kita mengetahui mana yang aman dan pas dipergunakan pemula buat mengelas ya sobat kreatif. Oke, dan yang pertama saya akan mulai dari kaca yang ini, kaca din, kaca kedok manual ini ya. Sobat kreatif bisa perhatikan untuk kejelasannya melihat lelehan lasan dan jalurnya ya sobat kreatif. Di sini bisa kita lihat dengan jelas ya sobat kreatif, untuk paparan cahayanya sedikit melebar. Untuk jalur sambungan yang dilas dan lelehannya terlihat bagus, sangat jelas ya. Jadi bisa kita kendalikan apinya agar tidak keluar jalur lurus dengan yang mau kita satukan ya. Oke, sekarang kita coba kacamata las yang ini. Ini biasa disebut kacamata las Batman ya sobat kreatif, dan ini yang paling murahnya karena banyak banget pilihan kualitas kacamata las Batman seperti ini ya. Ada juga yang mahal dengan kualitas terbaik dari kacamata las Batman seperti ini. Dari kacamata ini bisa kita lihat dengan jelas ya sobat kreatif, sangat lebar paparan cahaya yang ditimbulkan, hampir keseluruhan cahaya las bisa kita lihat ya semuanya. Dan sangat tajam kalau kita lihat efek silau-nya, seperti kita lihat tanpa kacamata sama sekali ya. Untuk jalur dan lelehannya sama sekali tidak bisa kita lihat dari sini ya. Oke sobat kreatif, dan untuk kaca pertama dan kedua sudah kita cek dalam pengelasan, nanti kita simpulkan bersama ya di akhir untuk kedua-duanya. Sekarang kita cek kaca yang ketiganya atau kedok las autodak ini, agar kita bisa punya perbandingan jelas dari ketiga-tiganya ya sobat kreatif.
Oke, dan baiklah sobat kreatif, untuk kedok las autodak ini bisa kita lihat di sini ya. Untuk paparan cahayanya sangat kecil dan fokus sangat jelas pada lelehan elektrodanya. Di sini bisa kita lihat dengan jelas ya lelehannya. Untuk jalur tidak bisa kita lihat sama sekali. Dan ketika berhenti punya jeda sedikit lambat untuk terang kembali ya. Dan ada efek silau yang tajam ya, sangat tajam sekali ketika mau kembali terang. Oke sobat kreatif, dan untuk ketiga-tiganya sudah kita coba untuk melihat pengelasan ya, pada pengelasan, dan kita sudah punya bahan untuk perbandingannya. Dan untuk versi saya, sudut pandang dari kacamata saya untuk pilihan yang pas buat pemula belajar las. Karena pilihannya untuk pemula ya, saya lebih rekomendasikan pakai kedok las yang memakai kaca din seperti ini. Karena sobat kreatif yang masih belajar bisa melihat dengan jelas lelehan elektroda ketika penetrasi berjalan ya. Dan jalur sambungan bisa dilihat jelas tanpa takut pengelasannya keluar jalur. Untuk kekurangan kaca din ini, kacanya rapuh, mudah lecet dan cacat ketika terkena percikan. Di video sobat kreatif bisa lihat banyak sekali bintik di kaca din yang saya pegang ya. Dan itu kasar. Lama kelamaan akan sangat kurang jelas dipakai pada pengelasan. Tapi tenang, kaca din seperti ini dijual eceran dan harganya sangat murah ya sobat kreatif. Jadi tidak harus membeli beserta kedoknya. Jadi seperti isi ulang ya, kalau sudah rusak kita bisa ganti. Dan untuk kacamata las yang ini saya tidak rekomendasikan, apalagi untuk pemula seperti saya ya, yang masih belajar dalam pengelasan. Karena akan sakit pada mata yang diakibatkan dari silaunya cahaya ya. Dan biasanya kalau pemula memakai kacamata ini akan sering sakit matanya. Dan kulit akan ngelupas karena panas yang dihasilkan, karena tidak tertutupnya keseluruhan wajah ya. Dan asapnya juga bahaya kalau kehirup sama kita ya sobat kreatif. Dan akan sering mengalami keluar pada jalur pengelasan, karena jalur pengelasannya tidak bisa kelihatan sama sekali ya sobat kreatif, tertutup sama cahaya dan tidak bisa mengendalikan apinya. Untuk kelebihannya, kacamata ini lebih simpel ya dipakai dalam pengelasan, tidak ribet. Mungkin kalau untuk orang yang terbiasa dalam pengelasan tidak jadi masalah ya mau memakai kacamata ini, karena pilihnya sudah paham dan matanya sudah terbiasa beradaptasi dengan cahayanya dan tahu teknik memakainya. Oke, kita lanjutkan untuk kedok las autodak kenapa tidak rekomendasi buat pemula belajar ya. Karena untuk yang belajar akan susah mempertahankan jalur pengelasannya dan akan banyak meraba jalur yang mau dilas. Meskipun lelehannya bisa dilihat dengan jelas ya, bisa dikendalikan apinya. Akan tetapi dalam pengelasan jalur pun sangat penting kita pertahankan sobat kreatif. Tetapi kedok las autodak ini sangat direkomendasikan untuk yang sudah profesional, untuk orang yang sudah terbiasa dalam pengelasan, yang sudah paham dengan feeling teknik cara memakainya. Untuk kelebihannya, kedok las autodak ini simple, tidak ribet, tidak harus tutup buka ya, karena punya sensor yang otomatis bisa meredup dan terang sendiri. Untuk keamanan, ke mata juga aman, tidak sakit, dan asap tidak langsung ke muka ya, asal belinya yang versi kedok atau helm seperti ini ya, jangan yang versi kacamata. Oke sobat kreatif, sebelum kita tutup dan kita sudahi videonya, saya akan sempatkan sedikit menjawab pertanyaan yang sudah masuk tentang perbedaan mesin las ya yang saya pakai ini. Untuk setiap mesin las terkhusus MMA seperti ini dari merek apapun ya sobat kreatif, dan dengan ampere berapapun sama saja, tidak ada perbedaannya. Yang berbeda dalam mesin las sedikit pengalaman saya saja ya, hanya dari pengaturan ampernya. Seperti contoh, kalau biasanya saya mengelas besi hollow ketebalan 0,8 pakai ampere di angka 55 ya, belum tentu di mesin lain akan pas dan sama di angka ampere sekian. Walaupun mesin yang dipakai sama mereknya dengan yang saya pakai ini, biasanya tidak sama dalam pengaturan ampernya ya sobat kreatif. Kadang yang satu pas di 55, kadang yang satunya pasnya di angka 40. Contoh, di tempat saya ada 3 mesin las ya, mesin las Rhino, Dayden, dan Porto. Untuk ketiga-tiganya settingan ampernya berbeda untuk pengelasan ketebalan 0,8 ya sobat kreatif. Dan disitulah betapa pentingnya perasaan kepekaan kita pada bidang pengelasan. Oke baiklah sobat kreatif, pecinta seni, pecinta silaturahmi dimanapun berada, sejauh ini bisa dipahami ya. Oke, dan untuk keseluruhannya dari kesimpulan yang saya buat itu semua menurut versi teori saya di lapangan saja, dan saya memahami akan perbedaan setiap versi seseorang ya. Jadi saya balikin lagi kepada sobat kreatif semuanya, dari hal memilih kedok las dan mesin las, kalau sekiranya enak dan nyaman buat sobat kreatif semuanya, lanjutkan, tidak perlu menengok ke belakang ya. Oke sobat kreatif, sedikit yang bisa saya bagikan mungkin seperti itu. Mohon maaf sekurang-kurangnya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semuanya ya. Kalau kita bisa memulainya, coba untuk selalu bisa mempertahankannya.
Dan untuk yang belum mencoba memulai, mulailah dari sekarang. Salam semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.